movie lovers, kali ini kita akan membahas drama terbaru berjudul My Lovely Liar. Cerita akan berfokus pada tokoh utama, bernama Mok Sol-hee. Sejak kecil, ia dikaruniai kelebihan dapat mengetahui kebohongan hanya dengan mendengarnya. Ketika seseorang berbohong, maka telinganya akan berdenging. Ia memanfaatkan kelebihannya itu untuk mendapatkan uang dengan membuka jasa pemburu kebohongan. Seperti biasa, Mok Sol-hee mendatangi orang yang menyewa jasanya. Ia diminta memberitahu siapa pembohong di antara mereka. Mok Sol-hee pun mengatakan siapa pengkhianat sebenarnya. Alhasil, kaki tangan pimpinan itu pun dipukuli habis-habisan. Setelah mendapatkan bayarannya, Mok Sol-hee segera pergi dengan ketakutan. Esoknya, saat akan pergi ke Seoul, pria yang kemarin malam dipukuli telah menunggu Mok Sol-hee keluar. Ia sangat takut dan kabur melarikan diri. Mok Sol-hee akhirnya berhasil menaiki sebuah bis. Namun, di dalam bis, terdapat seorang pria yang dipukuli. Mok Sol-hee pun mendorong keluar pria perusuh itu agar bisnya segera berangkat. Mereka berkenalan singkat di dalam bis. Pria itu bernama Kim Do-ha. Scene beralih 5 tahun kemudian. Mok Sol-hee semakin profesional menjalani pekerjaannya. Kali ini, kliennya adalah seorang wanita kaya yang ingin menguji cinta kekasihnya. Apakah kekasihnya itu benar-benar menyayanginya? Namun ternyata, sang kekasih malah selingkuh dengan pelayan wanita itu hingga hamil. Saat ditanya siapa yang dia cintai, lagi-lagi pria itu berbohong. Wanita kaya itu sangat sedih dan marah. Mok Sol-hee pun segera pergi. 거짓말이에요. Scene flashback ketika ibu Mok Sol-hee masih mengandungnya. Ia selalu berdoa di semua tempat ibadah dan semua dewa agar anaknya memiliki bakat dan membawa keberuntungan baginya. Dan, dewa pun mengabulkan doanya. Di tempat lain, seorang penyanyi bernama Shaon tengah menjadi idola semua orang. Dan di acara tersebut, Kim Do-ha berhasil memenangkan nominasi sebagai komponis terbaik. Shaon mewakili Kim Do-ha yang tidak hadir dalam acara itu. Sepulangnya dari acara tersebut, Shaon menemui Kim Do-ha untuk memberikan pialanya. Terlihat Shaon menyukainya, namun tidak dengan Kim Do-ha. Ia menyuruh Shaon untuk segera pulang. Di luar, reporter memotret diam-diam Shaon, hingga akhirnya mereka mengetahui tempat tinggal Kim Do-ha. Kim Do-ha selalu menutupi jati dirinya, karena ia menderita gangguan kecemasan. Ia selalu bermimpi tentang masa lalunya, di mana ia memeluk seorang perempuan yang penuh dengan darah. Scene kembali ke Mok Sol-hee. Ia melayani klien di tokonya, dan sangat menjaga privasi mereka. Malamnya, saat Kim Do-ha kembali ke apartemen, telah banyak wartawan yang menunggunya. Hingga akhirnya, ada seorang wartawan yang berhasil memotretnya. Kilatan cahaya kamera itu, membuatnya teringat masa lalunya, saat dulu dipotret wartawan, dan dicaci maki. Kim Do-ha segera berlari menjauh, dan sangat ketakutan. Manajernya meminta Kim Do-ha untuk pindah ke tempat yang lebih aman. Karena, jika ia tetap di sini, maka wartawan akan terus datang setiap hari. Kim Do-ha mencoba menuju alamat yang diberikan manajernya. Seperti biasa, ia berpakaian hitam dan tertutup, agar tidak ketahuan siapapun. Di tempat lain, seorang pria mesum dengan pakaian serba hitam melakukan pelecehan kepada seorang wanita. Hal ini bukan kali pertama ia melakukannya. Ia sudah menjadi buronan polisi. Kembali ke Kim Do-ha yang menuju supermarket. Ia mendengar suara Mok Sol-hee, seseorang yang menolongnya saat di bis 5 tahun lalu. Mok Sol-hee ketakutan melihatnya berpakaian serba hitam. Ia mengira Kim Do-ha adalah pria mesum yang menjadi buronan polisi. Ia pun berlari ketakutan. Mok Sol-hee segera pulang ke apartemennya. Ternyata, tempat itu adalah alamat yang dicari Kim Do-ha. Esoknya, Mok Sol-hee menghadiri pertemuan koperasi pemilik toko. Ia berusaha beradaptasi dan mengobrol dengan mereka. Saat akan pulang dari toko, Cassandra, teman Mok Sol-hee dihampiri oleh pria mesum yang menjadi buronan. Ia menyemprotkan lada ke pria itu, kemudian berlari sekuat tenaga. Namun pria itu tetap mengejarnya hingga ia terjatuh. Cassandra pun berteriak ada kebakaran, agar orang-orang keluar. Pria itu pun berlari pergi. Semua orang panik mendengar teriakannya. Cassandra menyuruh orang-orang untuk mengejar pria mesum itu. Di saat yang bersamaan, Kim Do-ha tengah berjalan di daerah itu. Ia disangka sebagai pria mesum yang dicari,
karena berpakaian hitam. Kim Do-ha pun mencoba berlari, namun berhasil tertangkap warga. Saat akan dibuka maskernya, Mok Sol-hee membela Kim Do-ha dan mengatakan bahwa dia bukanlah orang yang mereka cari. Mendengar ucapannya, Kim Do-ha teringat momen saat mereka di bis dulu. Dan, scene pun berakhir. Bagaimana kelanjutan kisah mereka? Nantikan episode 2 besok ya. Thanks for watching and subscribe.